Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Izatul Mubarakah dari kelas Entrepreneurship A2 akan membahas mengenai bisnis bawang merah di masa pandemi. Yang pertama, kita masuk dulu pada konsep entrepreneurship. Entrepreneurship sendiri adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Hal utama yang harus diketahui saat mau memulai bisnis. Di sini kita bahwasanya bisnis bawang merah merupakan suatu bisnis usaha hasil bumi, di mana kebutuhan manusia tentang hasil bumi ini setiap hari makin meningkat, semakin dicari oleh masyarakat dalam jumlah banyak. Dalam menjalankan suatu usaha, problem awal yang dialami semua pengusaha yaitu mental, yang setelah itu modal, walaupun sebenarnya modal merupakan permasalahan yang dapat dihadapi. Memang modal yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha ada dua macam, yaitu modal awal dan modal berjalan. Modal berjalan tetap harus ada mengingat setiap hari akan ada biaya operasional. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena perputaran uang dari ide bisnis bawang merah ini sangat cepat. Setiap ingin memulai usaha, mental harus benar-benar disiapkan. Anda jangan takut untuk memulai usaha hanya karena alasan Anda tidak memiliki modal. Modal berapapun yang kita miliki dengan menjalankan bisnis bawang merah ini, Anda akan dapat menyesuaikan besar usaha Anda, jalankan semaksimal mungkin kemampuan Anda, maka hasil yang Anda dapatkan pun akan menyesuaikan dengan besarnya usaha Anda. Lalu, 6 cara memulai bisnis bawang merah untuk pemula, yaitu dengan cara yang pertama yaitu dengan menyiapkan lahan, di mana jika ingin mendirikan suatu usaha harus ada lahan, apalagi jika yang dikelola adalah tanaman hasil. Lahan sangatlah penting. Pertumbuhan tanaman bawang merah yang terbaik adalah ketika lahan yang digunakan merupakan lahan yang terdiri dari tanah berdebu, tanah latosol, tanah aluvial. Tidak hanya itu saja, gunakan juga tanah yang mengandung banyak zat organik serta unsur hara. Tujuannya adalah agar tanaman bawang merah dapat tumbuh dengan subur. Yang kedua yaitu bibit. Cara bisnis bawang merah juga harus memilih kualitas bibit yang unggul. Bibit bawang merah kebanyakan petani bawang merah menggunakan umbi sebagai benih untuk budidaya bawang merah. Namun selain umbi, Anda juga dapat menggunakan biji untuk budidaya bawang merah. Jika Anda ingin menggunakan umbi, gunakanlah umbi yang panennya tua. Umbi yang bagus untuk dijadikan benih adalah umbi dengan umur lebih dari 80 hari. Untuk budidaya di dataran rendah dan lebih dari 100 hari untuk budidaya di dataran tinggi. Setelah itu, umbi disimpan selama 2-3 bulan sebelum digunakan sebagai benih untuk budidaya bawang merah. Ukuran umbi yang dijadikan benih umumnya yaitu 1,5-2 cm. Bentuknya bagus, memiliki warna merah tua dan mengkilap, serta tidak cacat. Kebutuhan benih untuk budidaya bawang merah sangat tergantung pada varietas, jarak tanam, dan juga ukuran benih. Semakin kecil bobot umbi, maka kebutuhan umbinya semakin sedikit. Namun agar hasil panen maksimal dan memuaskan, gunakan umbi dengan ukuran yang tidak terlalu kecil. Yang ketiga, dalam pengelolaan lahan. Untuk lahannya sendiri, Anda dapat membuat bedegan dengan lebar sekitar 1 meter dan tinggi sekitar 30 cm. Panjangnya dapat Anda sesuaikan dengan lahan yang Anda miliki. Jarak antar bedegan kira-kira 50 cm. Jarak tersebut dapat dijadikan parit, cangkulah sedalam kurang lebih 20 cm. Anda dapat menggemburkan tanah menggunakan cangkul dan membuat permukaan bedegan agar tidak berbentuk melengkung. Selanjutnya Anda dapat menambahkan kapur ataupun dolomit sebanyak 1 ton per hektar.
terutama jika Anda menggunakan lahan dengan tingkat keasaman kurang dari 5,6 pH, pemberian kapur tersebut sebaiknya diberikan sekitar 2 minggu sebelum penanaman bawang merah. Yang selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan. Cara bisnis bawang merah adalah memperhatikan pemeliharaan yang sudah ditanam. Untuk pemeliharaannya sama seperti budidaya tanaman lain, yaitu melakukan penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dapat Anda lakukan 2 kali setiap harinya. Namun jika sudah berumur 10 hari, Anda dapat menyiraminya minimal 1 hari sekali. Sementara untuk pemupukannya sendiri bisa diberi pupuk tambahan ketika tanaman berusia 2 minggu. Pupuk dapat digunakan yaitu pupuk kimia seperti urea, KCI, dan ZA dengan komposisi 93, 112, dan 200 kg per hektar. Yang selanjutnya yaitu pengendalian hama. Cara bisnis bawang merah adalah pengendalian hama. Ada banyak jenis hama dan penyakit yang dapat memberi resiko kegagalan panen. Dari banyaknya jenis hama yang ada, hama ulat adalah hama yang paling sering mengganggu budidaya bawang merah. Sementara penyakit yang paling sering menyerang adalah penyakit layu. Hama ulat menyerang daun. Hal tersebut dapat dilihat dari daun yang memiliki bercak putih. Untuk penanggulangannya, yaitu secara manual, pungut secara langsung baik ular dan telurnya. Anda juga dapat menggunakan penyemprotan menggunakan insektisida berbahan aktif chlorpyrifos. Yang keenam yaitu panen. Masa panen adalah paling yang ditunggu-tunggu. Tanaman bawang merah yang siap panen dapat ditandai dengan daun yang tampak rebah sebanyak 60-70%, atau Anda juga dapat memeriksa umbinya secara langsung dan dilakukan secara acak. Jika ingin melakukan pembenihan, maka biarkan daun rebah sampai 90%. Umumnya umbi bawang merah sudah dapat dipanen setelah 55-70 hari sejak tanam. Hasil produktivitas bawang merah dapat berbeda-beda, dipengaruhi oleh penilahan cuaca, iklim, dan hal lainnya. Besar pasar dan pangsa pasar. Besar pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Pangsa pasar menggambarkan seberapa kuat posisi perusahaan di sebuah pasar. Itu mengukur kinerja relatif perusahaan terhadap pesaing. Analisis Towles dan SWOT merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Dengan melakukan analisis lingkungan perusahaan yang mencakup faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi perusahaan, dilakukan metode analisis Towles. SWOT yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Rencana bisnis produksi modal dan manajemen keuangan dengan memulai menghitung seluruh laba. Lalu bandingkan dengan biaya pengeluaran. Ini kita catat, nanti ada pembukuannya. Melihat stok barang, membuat pembukuan laba sederhana, dan gunakan akun aplikasi. Ini semua dilakukan agar manajemen keuangan dalam perusahaan kita ini bisa terukur. Keluar masuknya barang itu ada catatannya. Jadi jika ada kelupaan, itu tidak akan menyebabkan salah paham terhadap siapapun nantinya. Tujuan rencana pemasaran. Kelolaan organisasi banyak sekali yang membuat rencana pemasaran, namun pada akhirnya tidak menggunakannya. Namun faktanya marketing plan menjadi sebuah kompas dalam mencapai sebuah tujuan bisnis, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya marketing plan haruslah menjadi sebuah rujukan yang hasilnya dapat dinilai secara berkelanjutan. Beberapa tujuan marketing plan adalah: 1. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serat kompetitor yang ada. 2. Sebagai kail untuk berafiliasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. 3. Menjadi sarana dalam penyesuaian diri dalam lingkup bisnis modern. 4. Memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
hal yang paling penting juga harus diperhatikan adalah mempromosikan sebuah usaha kita, produk yang kita miliki, yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Kita di sini bisa mengiklankan melalui influencer, melalui media sosial yang kita miliki, kita posting. Yang kedua, ikut serta dalam mengadakan event atau pameran-pameran. Biasanya di daerah-daerah itu tiap tahunnya itu diselenggarakan pameran-pameran UMKM. Yang ketiga, kumpulkan data pelanggan, berikan diskon untuk pelangganan, laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Yang selanjutnya itu menguasai media sosial. Dalam media sosial terdapat banyak sekali medsos, Facebook, Instagram, blog, website, WhatsApp. Di situ kita bisa masuk, kita bisa membuat akun, kita bisa menyebarluaskan usaha kita agar dijangkau lebih banyak orang dan barang kita dicari oleh banyak orang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.